Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu. Perkenalkan saya Faridatul Lutfi, mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai stunting. Nah, sebelum saya mulai penyuluhan, kita jargon dulu yuk Ibu-ibu. Ibu-ibu ikuti saya ya. Berantas stunting, ayo ibu cerdas, cegah stunting, ye. Nah, sebelumnya ibu-ibu sudah tahu belum apa itu stunting? Nah, stunting adalah masalah kurang gizi kronis pada anak yang ditandai anak memiliki tubuh pendek, kecerdasan di bawah normal, rentan terkena penyakit, dan produktivitas anak yang rendah. Nah, ibu-ibu harus tahu penyebab dari stunting. Nah, penyebab dari stunting ini gizi 1000 hari pertama kehidupan anak tidak terpenuhi. Nah, 1000 hari kehidupan anak ini dimulai dari anak yang masih berada dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Di situ gizinya tidak terpenuhi. Nah, ibu-ibu harus ingat bahwa stunting ini memiliki dampak. Nah, dampak stunting ini ada 3. Ingat KTR. Nah, K, kecerdasan di bawah normal. Nah, anak yang terkena stunting memiliki kecerdasan di bawah anak normal. Nah, T, tubuh pendek. Nah, tinggi badan anak yang terkena stunting ini lebih pendek dibanding anak normal. R, rentan terkena penyakit. Nah, anak yang terkena stunting ini rentan terkena penyakit dibandingkan anak normal, misalnya penyakit jantung. Nah, ibu-ibu juga harus tahu bahwa kita berada di wilayah Sumatera Barat. Nah, berdasarkan penelitian dari Pusdatin tahun 2018, wilayah Sumatera Barat berada dalam zona merah. Nah, 30-40% anak bertubuh pendek. Artinya, dari 10 anak terdapat 3-4 anak bertubuh pendek. Nah, ibu-ibu tidak perlu khawatir gimana caranya supaya anak kita terhindar dari stunting. Nah, cara untuk mencegah stunting ini ada 4. Ingat IGP. I, imunisasi. Nah, anak-anak harus mendapatkan imunisasi yang lengkap supaya anak terhindar dari penyakit. Nah, H, hidup bersih dan sehat. Nah, anak dan juga keluarga harus menerapkan hidup bersih dan sehat. Misalnya mencuci tangan sebelum makan, sanitasi air bersih, dan tempat pembuangan sampah yang benar. Nah, G, gizi seimbang 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, ibu-ibu kalau hamil itu harus memakan makanan yang bergizi seimbang supaya janin mendapatkan asupan gizi seimbang. Nah, setelah bayi lahir, bayi harus mendapatkan ASI eksklusif hingga berusia 6 bulan. Nah, ASI eksklusif ini bayi tidak mendapatkan makanan apa-apa selain ASI ibu. Nah, setelah berusia 6 bulan, bayi harus mendapatkan ASI dan juga ditambah makanan pendamping ASI hingga berusia 2 tahun. Nah, untuk P, pantau tumbuh kembang anak. Nah, ibu-ibu harus memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di posyandu atau puskesmas. Nah, di posyandu atau puskesmas itu nanti anak akan diukur tinggi badannya, berat badan, dan juga lingkar kepala. Nah, selain itu anak juga bisa diukur tingkat kecerdasan motoriknya. Nah, di situ ibu-ibu bisa memantau nih pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan enggak ibu-ibu? Nah, misalnya nih, anak saya tidak suka makan sayur. Nah, gimana tuh caranya supaya anak saya mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang? Nah, ibu-ibu nggak usah khawatir. Caranya kita bisa akali. Nah, kita haluskan sayurnya, kemudian kita selipkan di balik makanan yang disukai oleh anak. Dengan begitu, anak kita akan terhindar dari stunting. Nah, seperti ya ibu-ibu. Jadi, kita sebagai ibu harus cerdas. Nah, supaya tumbuh kembang anak itu baik dan juga terhindar dari stunting. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi enggak ibu-ibu?
Nah, sebelum saya menutup penyuluhan ini, kita jargon dulu yuk ibu-ibu. Ikuti saya ya ibu-ibu. Berantas stunting, ayo ibu cerdas cegah stunting. Yeay. Demikian penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga anak kita terhindar dari stunting.